Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita kembali hadir di masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah sebagai kewajiban kita daripada penciptaan Allah kepada kita yang ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini judul kutum kita adalah pembahasan mengenai syafaat dan macam-macamnya. Syafaat berasal dari kata syafu yang artinya berlawan dari kata al-bitru atau ganjil atau witir. Syafaat berarti menggenapkan yang ganjil, contoh seperti menggenapkan satu menjadi dua atau tiga menjadi empat. Itulah makna secara lugawi atau makna secara bahasa. Sementara makna secara istilah adalah perantara bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maksudnya adalah orang yang memberikan syafaat berada di antara orang yang akan diberi syafaat dan syafaat yang akan diberikan. Artinya bendara atau wasilah atau wasitah bagi orang-orang untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan atau manfaat mudarat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, syafaat itu terbagi dari dua macam. Yang pertama, syafaat sabitah sahihah, artinya tetap dan benar. Syafaat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Syafaat ini diberikan kepada orang yang mempunyai keikhlasan dan mempunyai ketahudan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat baginda? Beliau menjawab, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas atau murni dari kalbunya. Itulah orang yang mendapatkan syafaat secara sabitah sahihah. Kemudian syafaat itu bisa diperoleh dengan tiga syarat. Yang pertama, keridhaan Allah terhadap orang yang memberi syafaat atau syafi'i. Kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Yang ketiga, izin Allah Ta'ala bagi orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ini bisa tercantum dalam surat An-Najm ayat 53, ayat 26. Wa kam mim maliki fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa man ya'dilu in ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Yang artinya, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridainya. Surat An-Najm ayat 26. Ketiga syarat ini harus diperoleh, harus ada di dalam memberikan syafaat atau syafaat yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ini terbagi daripada dua. Yang pertama, syafaat umum, artinya syafaat yang diberikan izin Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang soleh. Selain Nabi Muhammad, juga ada nabi-nabi yang lain, para syuhada, para sholihin dan para sholihah. Syafaat ini diberikan kepada orang-orang yang masih ada iman di dalamnya,
yang masuk neraka akibat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat timbangan amal keburukannya lebih banyak daripada timbang amal kebaikannya. Inilah yang diberikan oleh Allah syafaat kepada orang-orang yang soleh seperti pada keluarga, pada hamba-hamba yang soleh, dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan para keluarganya. Kemudian syafaat yang khusus ini adalah syafaat yang diberikan oleh Allah khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini adalah syafaat yang paling agung, digunakan pada saat manusia atau hamba-hamba Allah yang mengalami kesusahan di akhirat nanti. Pada saat mereka diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meminta syafaat kepada orang yang diberi izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Semua menolak karena mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dan beliau memberikan izin. Allah memberi izin kepada beliau, memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang akan masuk surga. Ini merupakan tempat yang terpuji sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 7. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan kamu mengangkat kamu ke tempat yang paling terpuji. Inilah yang digambarkan dalam surah Al-Isra. Maka Mahmuda artinya tempat yang terpuji diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah izinkan untuk masuk surga. Ini terjadi pada saat para hamba-hamba Allah yang masuk surga atau ahli jannah yang ingin masuk surga, di mana mereka melintasi sirat, kemudian mereka pada pertengahan jalan mereka diberhentikan dulu, kemudian disucikan diri mereka. Setelah itu mereka baru dibukakan pintunya setelah ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itulah gambaran syafaat khusus yang diberikan oleh Allah, hak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, hak khusus. Kemudian itulah yang harus kita dapatkan dengan membaca salawat kepada Nabi. Karena dengan membaca salawat Nabi, Nabi akan memberi syafaat kepada kita pada saat kita mengalami kesusahan nanti di akhirat. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat batilah atau syafaat yang batil. Inilah syafaat yang digambarkan oleh Allah dalam beberapa surat, bahwasanya para orang musyrik atau kaum musyrik mengharap syafaat kepada Tuhan-Tuhan mereka di samping Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada mereka, karena mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menganggap bahwasanya ada ilah-ilah lain di samping Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat. Itulah syafaat yang bohong atau syafaat yang batil. Mereka menganggap bahwa syafaat itulah yang akan membantu mereka. Itulah yang terjadi pada kaum musyrikin, di mana mereka mengharapkan syafaat kepada Tuhan mereka di samping mereka mengharapkan pada syafaat kepada Allah. Disinilah Allah tidak ridha karena mereka menyekutukan Allah dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan ridha kepada mereka karena perbuatan mereka yang musyrik, di mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah dua syafaat yang ada di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwasanya yang pertama syafaat yang tetap dan benar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian syafaat batil yang diharap-harapkan oleh kaum musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, marilah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat dan nanti syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW, di mana saat kita dalam kesusahan, di dalam penderitaan di akhirat nanti, pada masa nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad satu syafaat, yaitu syafaat khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang terpuji atau orang-orang yang mengamalkan amal ibadah di dunia ini, karena tempatnya adalah di dunia, sementara nanti di akhirat tempat balasan. Itulah yang perlu kita perbanyak dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi. Kita harus banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, momentum yang cukup bagus untuk kita kembali mengingat bahwasanya salawat itu penting bagi kita sebagai syafaat bagi kita di akhir
hayat dan nanti pada saat kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.